Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Kali ini saya akan menjelaskan mobil kelas. Yang pertama yaitu yang dimana di sini ada kelas mobil. Nah, kelas mobil ini biasanya dia ada field sama ada fungsinya, yaitu method. Yang di bawahnya ada integer machine, integer roda, integer body. Nah, di integer ini, integer machine yaitu fieldnya. Fieldnya itu machine sama dengan 1, fieldnya yang kedua roda sama dengan 4, fieldnya yang ketiga body sama dengan 1. Lalu di bawahnya ada void maju, void mundur, sama void block. Nah, ini dia akan sebagai metodenya. Metode itu menampilkan teksnya atau menampilkan teksnya ketika dia dipanggil. Lalu di bawahnya ada mobil kelas. Yang ini adalah sebagai main utamanya, yang dimana program yang akan dieksekusi. Lalu di mobil R3 ini, dia di sini R3-nya ini adalah objeknya. Mobil itu sebuah kelas. Lalu di sistem outprint ini dia akan memanggil mobil dari metode. Nah, metodenya itu yang di atas. Yang dimana dia akan ngeprint ini R3 maju bergerak, R3 maju yaitu mobil bergerak maju. Lalu di bawahnya juga sama. Dia bergerak, R3 mundur, berarti mobilnya ada mundur. Nah, itu dia untuk penjelasan baris ke 34 sampai 37. Lalu ke 39 yaitu sistem outprint memanggil kelas mobil dari field. Dari fieldnya itu yang di atas, yang itu integer machine sama dengan 1, integer roda sama dengan 4. Ini dia akan memanggil kelas mobil dari fieldnya. Misal sistem outprint dia akan memanggil machine yang R3 machine yaitu mobil machine. Lalu di bawahnya juga begitu, dia akan memanggil roda sama R3 roda, yang dimana dia akan memanggil integer machine, integer roda sama integer body. Nah, untuk hasil contohnya akan seperti ini. Ini adalah hasil outputnya. Sabar, saya kasih tampilkan dulu. Nah, ini dia hasil outputnya. Nah, sekarang kita masuk ke kelas variabel. Oke, saya sudah di project kedua saya. Langsung saja, yaitu di public static void main ini adalah program yang pertama yang akan dieksekusi. Lalu kita di sini membuat sebuah objek dengan kelas mobil, yaitu objeknya R3, kelasnya mobil. Lalu di bawahnya juga begitu, kelasnya mobil, objeknya expander. Lalu kita ke sistem outprint panggil kelas mobil dari fieldnya, yaitu field machine R3, yaitu R3 machine, yang dimana R3 machine ini adalah variabelnya instance variable, yaitu default mesinnya itu 1. Lalu yang kedua yaitu R3 roda sama dengan 5, yang dimana ketika kita ubah diubah R3-nya, yang akan terubah itu hanya objeknya saja, yaitu 5. Kalau untuk di roda expandernya itu dia tetap 4. Lalu ke kelas variabelnya yaitu R3 body, yang dimana R3 body ini yaitu untuk variabelnya dia static. Nah, di variabel ini ketika kita memanggil dia itu dia itu tidak sama dengan variabel kayak sebelumnya, yaitu dia static. Dia ini dimana static ini hanya diperuntukkan untuk yang itu kelas mobil saja, yang kelas mobil. Lalu ini adalah kelas mobil yang dimana fieldnya machine itu adalah 1, rodanya itu adalah 4, yang tadinya di sini ada 5, yang di bawahnya itu yang roda expander itu 4. Lalu untuk di bodinya sendiri dia itu adalah sebuah kelas yang dimana ini adalah R3 body itu yang hanya digunakan untuk sebuah kelas mobil aja, yaitu dia tidak bisa digunakan untuk objek. Begitulah untuk contoh hasilnya, dia akan seperti ini. Nah, ini dia saya sudah jelaskan tadi bagian mesin R3 yaitu dengan mesin expander itu adalah 1, roda R3 sama roda expander adalah 4 sama 5, body R3 sama body expander itu adalah 2, yang dimana hanya body, yang dimana tadi variabelnya hanya diperuntukkan untuk kelas saja. Yang kan di kelasnya di sini kalau tidak salah 2 ya. Ya ada 2. Oke, kita masuk ke project ketiga saya. Oke, saya masuk di project ketiga saya. Di sini saya akan menjelaskan sama halnya dengan project kedua. Di sini kita membuat sebuah kelas yaitu mobil dengan fieldnya itu mesin sama dengan 1, field roda sama dengan 4, dan statiknya
untuk static body field body sama dengan 1, yang dimana di sini ada public static void main, yang dimana dia ini akan dieksekusi pertama. Yang pertama itu ada mobil R3 sama dengan new mobil, yang dimana saya sudah menjelaskannya di project sebelumnya. Yang dia di sini dia membuat sebuah objek dengan kelas mobil. Dia dengan kelas mobil, yaitu ini dia objeknya R3, lalu di bawahnya sama ya, kelasnya dia adalah mobil dengan objeknya expander. Lalu di sini saya akan menjelaskan di sistem output ini. Di sini sudah dianukan panggil kelas mobil dari field. Yang masuk dari field itu adalah mesin R3. Mesin R3 itu kan 1. Nah, di sini dia variabelnya instance variable, di mana variabel tersebut tidak akan memengaruhi objek, tidak akan memengaruhi objek-objeknya. Lalu di R3 roda sama dengan 5, di mana R3 ini dia hanya mengubah R3-nya saja. Dia tidak akan memengaruhi R3 lainnya seperti expander ini. Nah, expander ini dia tetap 4. Lalu di kelas variable. Nah, di kelas variable static ini variabelnya dia static, yang dimana hanya diperuntukkan untuk kelas mobil aja ketika R3 sama dengan 0. Nah, ini diperhatikan untuk body R3 kan untuk mobil sebuah kelas mobil aja. Nah, untuk hasil contoh roda expandernya itu 4, roda R3-nya itu 5, karena di sini diisikan 5, dia tidak akan memengaruhi nilai roda expander sebelumnya. Nah, kita masuk ke project keempat, project terakhir kita. Saya sudah di project ketiga saya, yaitu main class, yang dimana di baris ke-12 ini adalah program yang pertama yang akan dieksekusi. Lalu di baris ke-14 mahasiswa M1, yaitu dia membuat sebuah mahasiswa M1 itu M1-nya itu kayak objeknya, yaitu M1. Lalu sama seperti yang saya bilang tadi, dia M2 juga objeknya, M3 juga. Yang dimana di sini ada Muhammad Ilyas, Rizky Ardian sama Arya Hidayatullah. Sebelum perubahan static variable, nah sebelum itu dia akan menampilkan ini M1 M2, dia akan tampilkan info. Nah, ini dia sebelum perubahan variabel. Yang dimana variabel masih instance variabel. Lalu untuk mengubahnya, dia adalah mahasiswa Universitas Unidayaan. Sistem outputnya setelah nama kampus diganti. Nah, ini dia setelah perubahan. Ya, dimana dia variabelnya itu static. Yang dimana static ini dia diperuntukkan hanya untuk nama kampusnya saja, kayak satu angkatan begitu, nama kampus. Lalu setelah perubahan dia akan menampilkan lagi, yaitu ini tampilan info, itu adalah metodenya sendiri, yaitu fungsinya. Lalu di sini ada kelas mahasiswa dengan tipe data string dan objeknya nama integer, yaitu umur, public string Universitas Unidayaan. Ini adalah kelas variabelnya, yang dimana saya sudah bilang tadi, dia menggunakan static variable, yang dimana untuk diperuntukkan semua mahasiswa. Lalu di sini kita lihat di konstruktor, yaitu mahasiswa dengan dalam kurung string nama integer tip itu umur. Di sini ada nama, lalu void tampilkan info sistem output, di mana kita akan nge-print dengan nama. Ini ada metode mainnya, metode yang akan menampilkan isi-isi di dalam sini, yang dimana ada sistem output itu menampilkan namanya kita, yang kedua juga menampilkan umur, yang ketiga menampilkan nama kampus, yang keempat ini hanya kayak sama-sama dengan itu, hanya memberi jarak. Nah, ini adalah hasil contoh outputnya. Oke, di sini sudah ada outputnya. Sabar, saya kasih besar dulu. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini dia akan mencetak beberapa baris, yang dimana ini sesudah dan sebelum. Ini dari sini Universitas Unidayaan dan Iksanuddin. Yang ini dia akan mencetak ini kelas variabel. Kita cek lagi. Setelah kampus diganti, dia masih di sini mengubahnya statik. Setelah ada perubahan, dia mengubahnya jadi Unidayaan. Ini kan sebelumnya dia Universitas dan Iksanuddin. Lalu setelah nama kampus diganti dia jadi Unidayaan. Nah, sekira itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, dan juga saya minta maaf kepada seluruhnya. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.